Di balik kejayaan suku Maya yang kita kenal, ada satu dinasti yang sering terlupakan. Dinasti Kanul, atau dinasti ular, memerintah bangsa Maya dengan kebijaksanaan dan kekuatan unik. Tanpa banyak kata, mari kita bahas lebih dalam ke dalam kisah ini. Sejarah suku Maya dikenal karena kompleksitasnya, dengan kota-kota megah dan sistem tulisan hieroglif mereka yang unik. Namun, di antara kejayaan tersebut, ada satu dinasti yang mungkin terlupakan, dinasti Kanul. Dinasti ini menciptakan jejaknya sendiri dalam sejarah Maya, dan sosok sentral di baliknya disebut sebagai Raja Ular. Dilahirkan dari ketegangan politik dan intrik di antara kota-kota Maya, dinasti Kanul tumbuh menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan. Namun, apa yang membuat dinasti ini begitu istimewa? Raja Ular, sebuah gelar yang mencerminkan kekuatan dan keangkeran, menjadi sosok penting dalam pemerintahan dinasti Kanul. Namun, seberapa dalam kita tahu tentang kehidupan mereka? Bagaimana dinasti Kanul memainkan peran mereka dalam sejarah suku Maya? Sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini untuk konten sejarah menarik lainnya. Sekarang, mari kita jelajahi dinasti Kanul dan cerita menarik di balik gelar Raja Ular. Dinasti Kanul muncul pada saat yang kritis dalam sejarah suku Maya. Di abad ke-7 Masehi, ketegangan politik melanda kota-kota Maya, dan dari pusat kekacauan ini, muncullah dinasti Kanul. Nama Kanul sendiri berasal dari bahasa Maya yang berarti, ajal ular, memberi kita petunjuk tentang bagaimana dinasti ini ingin diidentifikasi. Para sejarawan menyebutnya sebagai dinasti Kanul, atau Kadu Kanul, yang artinya Kanul dari Barat. Pada saat itu, suku Maya terpecah belah, dan dinasti Kanul muncul sebagai kekuatan yang mencoba menyatukan kembali. Dalam pusaran kekacauan politik suku Maya pada abad ke-7 Masehi, muncullah sosok luar biasa yang akan membentuk sejarah dinasti Kanul, yaitu Raja Ular pertama, Kinih Kan Balam kedua. Gelar Raja Ular bukan semata simbolisme kosong, melainkan mencerminkan kepribadian penuh strategi dan ketangguhan yang melekat pada sosok ini. Kinih Kan Balam kedua muncul sebagai pahlawan tak terduga dalam masa sulit suku Maya. Dengan kebijaksanaan politiknya, dia tidak hanya mengkonsolidasikan kekuatan di kota Palenque, tetapi juga berhasil memperluas pengaruhnya ke kota-kota tetangga. Langkah-langkah diplomatisnya membuka jalan bagi dinasti Kanul untuk muncul sebagai kekuatan dominan di tengah ketidakstabilan politik yang melanda bangsa Maya. Namun, keberhasilan dinasti Kanul tidak hanya bergantung pada satu penguasa. Kinih Kan Balam kedua digantikan oleh Raja Ular kedua, Kinih Kan Joichitam kedua. Sosok yang dikenal sebagai penguasa bijaksana dan penjaga perdamaian ini mempertahankan kejayaan dinasti Kanul melalui masa sulit. Di tengah kejayaannya, dinasti Kanul terlibat dalam peperangan sengit dan aliansi kota-kota Maya lainnya. Kekuatan militer mereka menjadi pilar penting dalam mempertahankan dominasi mereka atas wilayah Maya. Meskipun begitu, Raja Ular juga terkenal karena keterampilan diplomatisnya, menghasilkan aliansi yang kuat dengan kota-kota penting lainnya. Kombinasi ini menjadi kunci kesuksesan dinasti Kanul dalam mempertahankan stabilitas di tengah persaingan. Namun, seperti setiap kisah kepahlawanan lainnya, tidak ada kejayaan tanpa konflik. Dinasti Kanul, meski kuat, tidak terhindar dari tantangan internal dan eksternal. Pertempuran sengit dan intrik politik menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan dinasti Kanul menuju puncak kejayaannya. Sebagai pemimpin yang cerdas dan berpengalaman, Raja Ular dan para penguasa dinasti Kanul menghadapi tekanan dan konflik dengan bijaksana. Keberhasilan mereka tidak hanya terletak pada kekuatan militer, tetapi juga dalam kemampuan mereka untuk menjaga harmoni di antara kota-kota Maya yang terkadang saling bersaing. Namun, seperti banyak dinasti besar, kejayaan dinasti Kanul juga memiliki batasnya. Pada abad ke-9 Masehi, dinasti ini menghadapi tekanan dari dalam dan luar. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan politik internal dan tekanan dari bangsa-bangsa tetangga menyebabkan dinasti Kanul merosot. Puncak kemunduran terjadi pada masa pemerintahan Raja Ular terakhir, Kinih Kan Balam kedua. Meskipun mencoba mempertahankan kekuasaannya, tekanan eksternal dan konflik internal melemahkan dinasti Kanul. Pada akhirnya, pusat kekuasaan ini runtuh, meninggalkan jejak dalam sejarah suku Maya sebagai kekuatan yang pernah berkuasa.
Meskipun dinasti Kanul tidak dapat mempertahankan kejayaannya untuk waktu yang lama, warisan mereka tetap hidup dalam budaya dan sejarah suku Maya. Pengaruh politik dan kebijaksanaan pemerintahan Raja Ular telah meninggalkan jejak dalam catatan sejarah. Bahkan setelah kejatuhan dinasti Kanul, pengaruhnya masih terasa dalam dinamika politik dan hubungan antar kota-kota Maya. Kita telah melihat bagaimana dinasti Kanul menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah suku Maya. Jangan lupa bagikan pemikiran kalian di kolom komentar. Dan jika kalian penasaran mengapa peradaban Maya runtuh, kami punya jawabannya di video di bawah ini.